wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyakit Parkinson. Perkenalkan, nama saya Jennifer Sofia. Saya Safira Putri Agustin. Saya Jira Eka Agustin. Saya Alfa Dianda Melia. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih apa itu Parkinson? Parkinson adalah suatu penyakit neurodegeneratif, yakni terjadinya penurunan fungsi otak dalam mengontrol gerak tubuh. Nah, seseorang yang menderita Parkinson akan mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuh, serta mempertahankan posisi tubuh tetap stabil dan juga mengalami kesulitan dalam menghentikan gerakan tubuh tertentu. Nah, kira-kira apa saja sih yang dapat menyebabkan seseorang menderita Parkinson ini? Nah, sebenarnya belum diketahui secara pasti apa sih yang dapat menyebabkan seseorang ini terkena Parkinson. Tetapi ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan seseorang terkena Parkinson. Apa saja sih? Yang pertama yaitu memiliki keluarga dengan riwayat Parkinson. Yang kedua yaitu seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Yang ketiga yaitu pria diduga lebih rentan atau beresiko terkena penyakit Parkinson. Selanjutnya yaitu seseorang yang mengalami cedera kepala. Lalu juga ada terkena paparan polusi udara atau racun. Yang terakhir yaitu penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat memicu penyakit Parkinson seperti antipsikotik. Jadi apa aja gejala Parkinson? Gejala Parkinson pada umumnya terjadi pada usia berapapun, tetapi rata-rata gejala Parkinson terjadi pada usia 60 tahun dan jarang ditemukan pada usia 30 tahun. Gejala Parkinson yang pertama meliputi tremor pada saat beristirahat, yang kedua gerak tubuh yang lambat, yang ketiga kram pada anggota tubuh, yang keempat gangguan saraf otonom seperti susah beristirahat dan juga berkeringat, yang kelima kesulitan berbicara, yang keenam kesulitan menelan, yang ketujuh perubahan cara dan nada bicara seperti lambat, cepat, dan juga tidak jelas, yang ketujuh ekspresi yang berkurang. Pemeriksaan penunjang pada penyakit Parkinson yaitu ada 3. Yang pertama, PET atau Positron Emission Tomography Scan, yaitu alat yang menggunakan zat radioaktif untuk membuat gambar organ dan jaringan di tubuh. PET bisa melihat seberapa aktif dopamin di otak. Apa itu dopamin? Dopamin adalah zat kimia yang penting untuk mengontrol gerakan pada tubuh kita. Dan pada orang yang terkena Parkinson, produksi dopamin ini akan berkurang dan PET scan dapat mendeteksinya. PET menggunakan zat radioaktif yang menempel pada reseptor dopamin di otak. Yang kedua, Adult Proton Emission Computed Tomography Scan, yaitu SPECT. Alat ini mirip dengan PET, tapi menggunakan zat radioaktif yang berbeda. SPECT bisa melihat aktivitas dopamin di otak, tapi kurang sensitif. SPECT bisa mendeteksi penurunan aliran darah ke bagian otak yang mengatur gerakan. Yang ketiga ada CT scan, yaitu digunakan untuk mengevaluasi struktur otak dan menyingkirkan kemungkinan penyebab gejala non-Parkinson lainnya. Di sini saya akan membawakan penata laksanaan. Penata laksanaan kami dibagi menjadi 3 tindakan. Yang pertama ada tindakan pemberian obat-obatan, seperti obat aman tadi yang berfungsi untuk memperbaiki gejala pada Parkinson, seperti kaku otot. Lalu yang kedua ada agonis dopamin. Agonis dopamin berfungsi untuk menggantikan fungsi hormon dopamin dalam tubuh. Yang kedua ada terapi. Tindakan terapi seperti fisioterapi yang berfungsi untuk membantu menangani pasien yang mengalami keterbatasan fisik akibat nyeri kaku otot. Lalu yang kedua ada terapi bicara. Terapi bicara ini dilakukan untuk menangani atau membantu pasien yang sedang mengalami kesulitan berbicara. Yang ketiga ada psikoterapi.
Tetapi Parkinson ini pada dasarnya tidak dapat dicegah loh. Penyakit Parkinson ini dapat menyebabkan kesulitan pada penderitanya dalam mengendalikan anggota tubuh seperti otot yang kaku, gemetar, lambat bergerak, susah berjalan, dan susah berbicara. Maka dari itu kita harus mencegah sedini mungkin. Tetapi pada dasarnya Parkinson tidak dapat dicegah. Untuk mengurangi resiko terkena Parkinson, kita dapat melakukan yang pertama, berolahraga seperti jalan kaki di pagi hari, lari pagi, bersepeda, dan peregangan tubuh. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat seperti mengonsumsi sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan kunyit. Yang ketiga, menghindari paparan bahan kimia seperti pestisida dan herbisida. Yang kelima, menstimulasi otak dengan cara membaca buku, menulis, memecahkan teka-teki. Dan yang keenam, yaitu kelola stres dengan cara meditasi, yoga, berjalan-jalan di alam terbuka, dan melakukan hobi yang menyenangkan. Dan yang ketujuh, mengonsumsi vitamin D. Sekian dari video yang kami sampaikan. Bila ada